Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Aprilia Magdalena Titi, NPM 186500004, dan rekan saya Muhammad Andanga Firmansyah, NPM 1865010. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia. Fenomena globalisasi di Indonesia menghadapi arus peraturan atau perputaran globalisasi. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku dan juga agama. Selanjutnya, paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, kemajemukan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Maksudnya adalah di mana di sini bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk dan juga pluralis. Kemajemukan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan ini juga dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif horizontal dan vertikal. Yang kedua, bangunan paradigma pendidikan multikultural. Bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan seperti yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah transformasi praktik ke dalam dunia pendidikan. Kemudian pengalaman juga menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang menciptakan ketimpangan semakin besar. Kemudian pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu seperti membangun jembatan antar kurikulum, kemudian karakter guru, pedagogik, iklim kelas, dan juga kultur sekolah. Selanjutnya, urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, masa depan memerlukan kreativitas. Maksudnya di sini adalah masa depan bangsa memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiperkompetensi, suksesi, revolusi, teknologi, serta dislokasi dan juga konflik sosial yang menghasilkan keadaan non-linier dan sangat tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan juga masa kini. Selanjutnya yang kedua, munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial. Yang pertama seperti adanya perubahan sumber daya alam, kemudian alat-alat produksi dan juga kesempatan ekonomi. Lalu memperluas batasan-batasan sosial dan juga budaya, kemudian benturan kepentingan politik seperti politik ideologi, agama, itu beberapa contohnya. Kemudian yang ketiga, spektrum kultur masyarakat Indonesia merupakan tantangan. Yang dimaksud di sini adalah spektrum kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam, yang merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Untuk mengolah ragam perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai aset, bukan sebagai sumber perpecahan. Selanjutnya, praktik pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, bentuk pendidikan multikultural. Apapun dan bagaimanapun bentuk ataupun model pendidikan multikultural, seharusnya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural itu sendiri. Seperti yang pertama, mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. Kemudian, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, dengan pedagogik, dan iklim kelas, dan juga budaya sekolah.
Yang kedua, perspektif hasil belajar dan pendidikan multikultural. Berdasarkan perspektif hasil belajar, pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa. Yaitu yang pertama, pengembangan identitas kultural, yaitu kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal, yaitu kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain. Yang ketiga, memberdayakan diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki dan berkaitan dengan kehidupan multikultural. Yang kedua, kompetensi kultural. Secara detail, kompetensi kultural ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi individu, yaitu gunanya untuk menerima, menghormati, dan juga membangun kerjasama. Yang kedua, kompetensi kultural, yang merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan atau bias kultural yang dimiliki atau sebagai faktor yang memengaruhi perbedaan kultur. Yang ketiga, proses pengembangan kompetensi kultural, yaitu memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya, pendidikan multikultural berbasis karakter keindonesiaan. Yang pertama, pendidikan multikultural sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Yang dimaksud adalah prinsip ini menekankan bahwa pendidikan multikultural harus dimulai dari pengenalan terhadap jati dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pendidikan multikultural hendaknya tidak mengembangkan sikap etnosentris kesukuan. Maksudnya adalah pendidikan multikultural itu hendaknya tidak dikembangkan, maksudnya pendidikan multikultural itu hendaknya dikembangkan agar pembelajar tidak mengembangkan sikap etnosentris kesukuan dan sebaliknya, membangun kesadaran hidup dalam lingkup kebangsaan Indonesiaan dengan mengembangkan sikap non-etnosentris, kebencian dan juga konflik antar etnis dapat dihindari karena perasaan satu bangsa. Yang ketiga, pendidikan multikultural dikembangkan secara integratif. Maksudnya adalah kurikulum pendidikan multikultural itu menjangkau seluruh isi pendidikan. Jadi, kurikulum pendidikan multikultural harus terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran seperti bahasa, ilmu sosial, sains, pendidikan jasmani, dan juga kesenian. Kemudian yang keempat, pendidikan multikultural harus menghasilkan perubahan. Maksudnya harus menghasilkan perubahan dalam bentuk perubahan sikap melalui caranya pembiasaan, praktik pembelajaran didesain dalam suasana masyarakat belajar dengan cara menghargai perbedaan, kemudian toleransi, dan tujuan bersama untuk mencintai bangsa. Jadi bisa dimulai dari pembiasaan menghargai perbedaan, kemudian toleransi, dan juga tujuan bersama untuk mencintai bangsa. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan multikultural harus mencakup realitas sosial. Maksudnya di sini, pendidikan multikultural harus mencakup realitas sosial itu, dia harus mencakup realitas sosial dan juga kesejarahan dari agama, etnis, dan suku yang ada. Karena pada prinsipnya, pendidikan multikulturalisme di Indonesia ini perlu menggali nilai-nilai keindonesiaan yang mencakup agama, etnis, suku, dan juga kebudayaan yang ada pada diri peserta didik. Di samping itu juga pendidikan multikultural yang berbasis karakter keindonesiaan perlu menerapkan pembelajaran multikultural yang dilakukan dengan pembentukan pola pikir, sikap, dan juga tindakan. Terima kasih, ini presentasi saya dari bab 9. Untuk bab 10, yaitu penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan,
akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Andika.